Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Riyandi Gibran. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Perumpamaan orang berilmu seperti hujan lebat, bersumber dari buku yang berjudul Karakteristik Nabi Muhammad, karya Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli. Pada bab itu dibawakan hadis yang berasal dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beginilah bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salumah ba'asyanallahu bihi minnal huda wal ilma kama salin hoisin asoba adon fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilat al-ma'a fa'ambatatil kala'a wal usbal kasiro wa kana minha ajadibu fa'amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasyaribu minha wasakaw wa jara'u wa asywa ta'ifatan minha ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'a wa la tunbitu kala'a fadzalika masaluman fakuha fi dinillahi fanafa'ahu ma ba'asyanallahu bihi fa'alima wa 'allama wa masaluman lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbalu hudallahi alladhi ursiltu bihi, yang artinya dari Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Sebagian bumi ada yang baik sehingga dapat menerima air dan menyimpannya, kemudian menemukan rerumputan dan tumbuhan yang banyak. Sebagian ada yang gersang atau keras tapi dapat menampung air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya sehingga manusia bisa minum, menyiram dan bercocok tanam. Sedang sebagian yang lain bagaikan tanah gersang yang tidak bisa menahan air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Demikianlah perumpamaan yang pandai dalam agama Allah dan ilmu atau petunjuk-petunjuk dari Allah yang bisa memberi manfaat dirinya. Dia belajar hingga pandai lalu mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Demikian pula perumpamaan yang tidak peduli dan yang tidak dapat menerima petunjuk ajaran Allah yang dengannya aku diutus. Dari hadis tersebut kita bisa menangkap ada 3 perumpamaan orang. Yang pertama itu bumi yang subur atau bisa menampung air hujan yang bisa memanfaatkan sekelilingnya atau kepada makhluk yang lain. Contohnya seperti air hujan yang bisa menampung dan bisa memberikan makanan, minuman, atau bisa juga bercocok tanam sehingga bisa memberi manfaat kepada makhluk lain, bisa hewan, manusia, atau tumbuhan. Dan yang kedua ini adalah tanah yang gersang atau yang keras. Dan yang ketiga ini adalah gersang yang lebih parah daripada yang ini, yaitu tanah yang cadas. Dari penjelasan yang pertama itu yaitu tanah yang subur atau tanah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Apabila telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad dalam berupa syariat atau Al-Quran atau hukum-hukumnya, maka orang itu bisa mempelajari atau mencari tahu ilmu yang bisa ia dapatkan dan ia bisa menyebarkan luas ilmu tersebut kepada orang lain. Namanya dia itu mengamalkan apa yang sudah ia pelajari sehingga ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi apabila diserukan kepadanya ilmu atau wahyu, maka dia ini tidak menguntungkan dirinya sendiri, tapi dia memberikan ilmunya kepada dia sendiri dan mengamalkannya kepada manusia lain. Yang ini dinamakan yaitu bumi yang subur. Dia dapat menampung air dan dia juga bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmunya.
Dan yang kedua yaitu tanah yang gersang. Maksudnya ini dia mengetahui bahwa Allah ini mengutus Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini memberi syariat-syariat kepada golongannya atau kaumnya. Dia mengerti, tapi dia tidak mengamalkannya atau dia tidak memberi manfaat kepada orang lain. Disebut ini adalah tanah yang keras. Dia mengetahui dan dia mempelajari apa-apa yang sudah diwahyukan oleh Nabi Muhammad yang disampaikan kepada kita, tapi dia tuli tidak bisa mendengar atau tidak bisa memanfaatkan ilmunya kepada orang lain. Ini yang disebutkan adalah tanah yang keras. Dan yang ketiga ini adalah tanah yang lebih keras daripada tanah yang kedua ini, yaitu tanah yang tidak bisa menampung air dan tanah yang tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dia tahu, tapi dia tidak bergerak untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut atau bisa mendapatkan wahyu yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada kita. Dia enggan, dia tidak berkutik, dia tidak bergerak. Hatinya sudah rusak, hatinya sudah mati, dan jiwanya sudah tidak bisa dibangkitkan lagi untuk mencari ilmu. Dia sudah buta matanya, dia sudah buta hatinya, maka dia tidak bergerak sama sekali apa yang sudah diberikan, dan dia juga tidak bisa memberikan kepada orang lain karena dia sudah tidak bisa mempelajari ilmu. Dia juga tidak bisa memanfaatkan orang lain. Maka perumpamaan ini disebut dengan tanah yang gersang atau tanah yang cadas. Dia tidak bisa menampung air dan juga dia tidak memanfaatkan orang lain. Jadi seharusnya kita harus bisa seperti perumpamaan, yaitu tanah yang subur, bisa menampung air dan memberi manfaat, tanah yang subur. Jadi kita memahami ilmu agama dan kita juga mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.